kalau Al-Faqihil Muqaddam itu setingkat dengan Allah. Anallah, na'am, anallah, aku Allah. Sampai seperti itu. Jadi ini, apakah yang salah Al-Faqihil Muqaddam? Wallahu a'lam. Inilah yang nantinya dibantah oleh Habib Abu Bakar Al-Adni. Ya, mosok manuskrip dengan cetakan nggak sesuai. Nah, ini kan tidak jujur berarti. Ketemunya itu di sini. Di manuskrip Al-Masra'ur Rawi ini masih kita temukan. Jadi nanti siapa yang berbohong? Ini manuskripnya apa? Cetakannya atau manuskripnya? Ya, ini. Waqala, lalu Al-Faqihil Muqaddam menjawab, "Na'am, anallah." Nah, ini loh. Nah, ini masih ada manuskripnya. Saksinya masih ada bahwa Al-Faqihil Muqaddam itu mengaku saya Allah. Saya adalah Allah. Oh, tukang fitnah itu. Nah, ini ada kitabnya, bantahan kalau punya kitabnya. Kita akan membahas pengakuan yang sangat ganas. Apakah ini pengakuan yang super pedas? Ya, mestinya kita was-was. Apa isinya? Ya. Kita akan hadirkan kitab Al-Jauharus Syaffaf, Al-Masra'ur Rawi, dan manuskripnya. Ketika Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Al-Faqihil Muqaddam itu kan gelar. Asli namanya itu Muhammad. Anaknya Ali. Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Lengkapnya. Kalau ditambahi gelar di awalnya ya Imam Al-Faqihil Muqaddam. Kadang Ustadz Al-Faqihil Muqaddam. Kadang Sayyid Al-Faqihil Muqaddam. Kadang Syekh Al-Faqihil Muqaddam. Tergantung pengarang kitabnya, sesuka hatinya menulis itu. Imam Al-Faqihil Muqaddam itu pada suatu hari berjalan-jalan di jalan yang dilewati oleh orang-orang yang menuju ke pasar. Ada orang Badui. Ada orang Badui membawa pelepah kurma yang mau dijual. Karena memang pada waktu hidupnya Al-Faqihil Muqaddam itu bangun rumah itu atapnya memakai pelepah kurma. Ya masih primitif lah ya, maaf, masih tradisional banget ya. Lah di jalan ketemuan dengan Badui tersebut. Badui tersebut disuruh oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, di sekelilingnya, untuk menjual pelepah kurmanya itu kepada Syekh Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Nah, Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam juga ingin membeli itu gitu loh. Tapi oleh seorang Badui tersebut, wong desa lah ya, nggak mau menjualnya. Padahal sudah dirayu-rayu sampai Syekh Ahmad itu turun tangan, ya, merayu supaya mau menjual pelepah kurma tersebut kepada Syekh Al-Faqihil Muqaddam dengan harga berapapun lah yang ia mau itu. Tapi rayuan itu tidak berhasil, yang akhirnya orang Badui tersebut ngomong, "Kamu kok maksa-maksa saya, itu ada apa? Apakah Faqih Muqaddam atau Syekh Muhammad itu Allah?" Saya bilang lagi itu. Apakah Allah? Nah, Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam mendengar perkataan itu tuh, masa aku Allah? Anallah, aku Allah. Lah, orang-orang yang di sekelilingnya, ya di sekeliling penjual pelepah kurma tadi, orang Badui itu, sama Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam, diomongi mendengar ucapan dari Syekh Ahmad bin Abdurrahman. Iya, loh, masa aku Allah? Mari ngomong langsung
Al-Faqihil Muqaddam jungkel semaput, pingsan. Ini cerita yang aslinya tidak sama seperti cerita yang ada di dalam Al-Jawharus Syaffaf. Kalau di dalam Al-Jawharus Syaffaf ini benar-benar menyebutkan, mengagungkan Al-Faqihil Muqaddam itu sekelas pernah mengaku sebagai Allah. Di dalam kitab Al-Jawharus Syaffaf 855 Hijriah abad 9 tengah itu memang begitu redaksinya. Ini hikayat yang ke-5 dan 30 halaman 92. Bagi yang memiliki kitab Al-Jawharus Syaffaf fi Manaqibis Sadatil Asyraf karya Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib, hikayat yang ke-35. Kan ada 502 hikayatnya. Ruya atau rawa al-masyayikh radhiyallahu anhum anna syekha syuyukhina asy-syekh al-faqih Muhammad bin Ali radhiyallahu anhu kharaja dzata yaumin minal ayyam ila masyari' min syawari'i Tarim wa kana dzalika asy-syari' maturukun fa waqafa asy-syekh fihi famarra bihi badwi ma'hu hamilun alaihi sa'fun, mikul pelepah kurma itu, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam itu sebenarnya kalau di sini memang mengaku, lah apakah Muhammad bin Ali itu Allah? Lalu jawab Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam, "Naam, ana Allah. Aku Allah." Langsung semaput, langsung ambruk, semaput, pingsan. Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam itu langsung pingsan. Ini faqala lahu al-badwi huwa asy-syekh Muhammad bin Ali Allah falamma sami'a lasyekh dzikrullah. Ketika orang Badui tersebut menyebut kata-kata Allah, qala bi a'la sautihi na'am anallah. Faqih Muqaddam itu berkata dengan suaranya yang tinggi, keras, na'am anallah, aku Allah, ya, aku Allah. Ya. Summa sakoto maghsyian alaihi, jatuh terlungkup semaput pingsan. Ini. Nah, ini yang salah siapa? Apakah Al-Faqihil Muqaddam yang salah atau Abdurrahman Al-Khatib yang salah? Ya kemungkinan ya tulisannya apa adanya seperti ini. Membesar-besarkan tokoh sampai memuja-memujinya berlebihan. Dulu yang aslinya itu bukan ikror, ya, ingkar aslinya, ingkar maksud, masa aku disebut Allah, ya, gak iso ngono, na'am ana Allah, masa iya aku Allah, aslinya itu begitu, tapi dinukil oleh Abdurrahman Al-Khatib, dinukil oleh Al-Ghuror, dinukil oleh Al-Masyra', dinukil oleh Syarhul Ainiyah. Oh, Al-Faqihil Muqaddam itu setingkat dengan Allah. Anallah, na'am, anallah, aku Allah. Sampai seperti itu. Jadi ini, apakah yang salah? Al-Faqihil Muqaddam, wallahu a'lam. Lah ini kan ada rangkaian ya. Rangkaian ketika Al-Faqihil Muqaddam itu sedang uzlah. Sedang pada tingkatan waibah lah istilahnya, sudah nyepi, menyendiri, ya mestinya sensitif lah ya, sensitif. Ini di dalam kitab Al-Masrur-Rawi abad 11 Hijriah. Kalau Syarhul Ainiyah abad 12 Hijriah. Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kalau ini Abu Bakar Asyili. Al-Masrur-Rawi ada 2 juz. Cari yang juz 2-nya. Juz 2 ini juz 1, ini juz 2-nya. Al-Masrur-Rawi juz 2 halaman 18, halaman 18, halaman 18. Ya ini karya Ba'alawi jelas. Karya Ba'alawi. Kalau Abdurrahman Al-Khatib ini bukan Ba'alawi, tapi ya sama saja ini ya Ba'alawi, tapi kayak Kiai Haji Abdullah bin Nuh, kayak Said Murtadha Az-Zabidi ya, sama seperti itu. Klaim-klaim nyantol gitu. Halaman 18. Wa hukiya annahu qila lahu wa hiya fi tilkal waridat. Diceritakan bahwa ketika
Al-Faqihil Muqaddam dalam kondisi tirakat itu dibacakan kepadanya. Apa yang dibacakan? Ayat kullu nafsin da'iqatul maut. Al-Quran kan ini, ayat Al-Quran. Lah jawabannya apa? Faqala Al-Faqihil Muqaddam menjawab, laisali nafsun, aku iki ora jiwa. Saya ini tidak memiliki jiwa, tidak memiliki nyawa. Jadi seakan-akan ya membandingi Tuhan atau di bawahnya Tuhan, seperti itu. Ya mungkin ya, malaikat itu ya jiwa juga, tapi jiwanya tidak sama seperti jiwa manusia, itu aja. Nah, setelah kullu nafsin dha'iqatul maut faqala laisa li nafsun ini titik. Nah, inilah ketidakjujuran kitab karya Ba'alawi Al-Masra'ur Rawi fi Manaqibis Sadatil Kiram Ali Abi Alawi, karya Muhammad Abu Bakar As-Shilli, tidak sampai meneruskan seperti redaksi yang ada di dalam kitab Al-Jawharus Syaffaf. Titik. Di sini ada footnote nomor 1. Fi hadzal maudhi' minal asli ba'dul jumal khudhifat min hadhi tub'ah. Jadi ada yang dibuang. Khawatir ketahuan ngaku-ngaku anallah itu tadi. Ya. Jadi khawatir disalahpahami ya mungkin oleh dzurriyyahnya atau umat Islam lainnya atau kita-kita ini. Akhirnya ini dibuang. Tidak sama seperti redaksi Al-Jawharus Syaffaf. Khudifat, dibuang, titik. Nah, inilah yang kita temukan. Apanya? Ketidakjujuran kitab Al-Masra'ur Rawi fi Manaqibis Sadatil Kiram Ali Abi Alawi, karya Muhammad Abu Bakar As-Shilli Ba'alawi. Kenapa saya katakan tidak jujur? Ketika saya buru ke manuskripnya, masih ada. Muhammad bin Ali huwa Allah. Naam, anallah, itu ada masih di manuskripnya Al-Masra'ur Rawi. Saya cari-cari di manuskripnya itu hampir 3 jam nggak ketemu-ketemu. Karena apa? Di manuskrip Al-Masra'ur Rawi itu nggak ada fasal menerangkan nama Muhammad bin Ali Ba'alawi Al-Faqihil Muqaddami, nggak ada. Sampai saya minta bantuan ke seorang Gus dari Cianjur sana, lulusan Timur Tengah. Yang matanya lebih muda daripada saya. 3 jam saya pulang kerja langsung mutolaah. Belum makan saya, belum makan. Sampai makan itu saya masih mutolaah sambil makan. Diganggu anak itu marahi malah. Ketemunya itu di sini. Di manuskrip Al-Masra'ur Rawi ini masih kita temukan. Halaman 212. Manuskrip Al-Masra'ur Rawi. Jadi nanti siapa yang berbohong? Ini manuskripnya apa? Cetakannya atau manuskripnya? Nah ini masih ada tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini. Wa kharra maghsyiyan alaihi. Saya terjemah ke bahasa Indonesia dan diceritakan bahwa dikatakan kepada Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam dalam kondisi tirakatnya, ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Apa jawabnya Al-Faqihil Muqaddam? Laisa li nafsun, aku ini bukan jiwa, aku ini bukan nafas. Nah, jawabannya seperti itu. Faqila lalu dikatakan lagi, kullu man 'alaiha fan. Surat Ar-Rahman. Di sini nggak ada. Sini nggak ada. Padahal sama-sama kitabnya. Ini cetakan kedua ini. Setiap makhluk yang ada di atas bumi itu akan fana. Nah, ini Quran ayatnya menyampaikan seperti itu. Faqala ma'an 'alaiha, saya tidak berada di bumi. Saya ini mungkin berada di atas langit. Ini jawabannya Al-Faqihil Muqaddam. Faqila lalu dikatakan lagi,
Kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu itu akan binasa, akan rusak, kecuali hanya zatnya Allah. Hanya dirinya Allah sendiri. Faqala ana min nuri wajhi. Al-Faqihil Muqaddam menjawab, aku ini termasuk nur atau cahaya dari zatnya Allah. Nah, setelah mendengar seperti itu, nah inilah yang namanya ketidakjujuran antara penahqiq kitab dengan manuskrip aslinya dan dari kitab referensi sebelumnya. Lalu difahami dengan pemahaman yang separuh-separuh. Akhirnya benar-benar Al-Faqihil Muqaddam ini mengaku sebagai Allah. Gitu. Padahal aslinya tidak. Gitu loh. Nah ini. Wasami'a Arabian, dan Al-Faqihil Muqaddam mendengar ucapan orang desa Badui itu tadi yang menjual pelepah kurma, yaqulu, berkata, orang desa penjual pelepah kurma tadi, hal Muhammad ibnu Ali wallah, apakah Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam itu Allah? Waqala, lalu Al-Faqihil Muqaddam menjawab, na'am anallah. Nah ini loh, nah ini masih ada manuskripnya, saksinya masih ada bahwa Al-Faqihil Muqaddam itu mengaku saya Allah, saya adalah Allah, bukan saya adalah Tuhan atau saya adalah Rabb, bukan, saya adalah Allah. Lalu setelah ini ada keterangan tentang hulul-hulul itu. Padahal maksudnya ini diterangkan oleh Abu Bakar Al-Adni dalam kitab Al-Ustadul A'zam Al-Faqihil Muqaddam. Jadi anallah, saya adalah Allah. Kalau benar-benar seperti itu, wa kharra maghsyian alaihi, lalu jatuh tertelungkup semaput pingsan beliau Al-Faqihil Muqaddam itu. Nah, ini berarti dibesar-besarkan leluhurnya pengarang Al-Mashra'ur Rawi ya dari Al-Ghurur, lalu disalin lagi oleh Asy-Syarhul Ainiyah, disalin lagi oleh kitab-kitab setelahnya, bahwa leluhurnya itu pernah mengaku anallah, saya adalah Allah. Berbahaya atau tidak? Ya sangat berbahaya. Oleh sebab itu mungkin untuk menghindari bahaya itu, cetakan yang kedua Al-Mashra'ur Rawi, Muhammad bin Ali huwallah, na'am anallah, dihilangkan. Dihilangkan. Tetapi aslinya nggak boleh seperti itu, harus jujur sesuai dengan manuskripnya. Kok mosok manuskrip dengan cetakan nggak sesuai. Nah ini kan tidak jujur berarti. Tidak jujur. Jadi mengaku sebagai Allah, bukan Tuhan atau Rabb atau Sayyid atau apa, enggak, Allah. Ini. Ketika ditanya, hal Muhammad ibnu Ali huwallah, faqala na'am anallah. Ini intinya itu di sini. Na'am anallah. Iya, saya adalah Allah. Lalu faqarra maghsyian alaihi, langsung junggel semaput ambruk pingsan. Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam itu. Ini keterangan yang apakah fitnah? Ya enggak fitnah, wong ada datanya, yang ngarang bukan saya. Yang ngarang ini dari referensi yang dibuat pegangan oleh kaum Ba'alawi semuanya. Kitab sakti karya Abdurrahman Al-Khatib ya. Terus disalin Al-Ghurur, disalin lagi oleh Al-Masra', disalin lagi oleh Syarhul Ainiyah, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kembang dibesar-besarkan terus bahwa leluhurnya itu setingkat sejajar dengan Allah. Bahaya atau tidak? Sangat berbahaya. Nah, sekarang saya akan membuktikan ketidakjujuran cetakan kedua, kitab Al-Mashra'ur Rawi. Kitab Al-Mashra'ur Rawi saya punya cetakan yang pertama. Usianya lebih dari 140 tahun. Cetakan yang pertama. Apakah masih ada? Hal Muhammad bin Ali huwallah? Qala na'am anallah. Apakah masih ada? Nanti kita buktikan bersama. Intinya Al-Mashra'ur Rawi ini cetakan kedua jelas meniadakan kalimat itu. Bahkan cerita tentang kulluman alaiha fan. Ya, itu cuma dicantumkan satu tok ya.
terus kullu syai'in halikun illa wajhah, terus yang satunya lagi tadi ditanya, ada 3 ayat itu, ya. Kullu man 'alaiha fan, asnya wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Terus sama kullu syai'in halikun illa wajhah, sama kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Tapi kalau dicetakan yang kedua ini hanya 1 ayat, kullu man 'alaiha fan. Ini cetakan tahun yang cetakan kedua, ya. Cetakan baru kok, tahun 1982 Masehi. Atau kalau Hijriahnya 1402 Hijriah. Ini cetakan yang kedua. 1982. 1982 Masehi. 1402 Hijriah. Berarti sekarang kan 46, berarti 44. 46 ya? Kan 1446 dikurangi 1402. Kan 44 tahun. Ya, matematika ini sama admin menang saya. 44 tahun. Jadi ini cetakan sudah berusia 44 tahun. Ya. Jadi sekarang kita buktikan cetakan yang pertama, apakah masih ori sesuai dengan manuskripnya. Kita buktikan. Ini cetakan tahun 1300-an. Tahun 1300-an. Berarti ya 140 tahunan lebih. Ya. 1400 tahunan lebih ini. Nah, ini masih ori, murni, asli, sesuai dengan manuskripnya. Kita buka kitab Al-Mashra'ur Rawi juz 2 halaman 9. Juz 2 halaman 9. Nah, ini loh, kalau cetak kitab lama itu tulisannya beda sama yang baru-baru ini. Kayak cacing, iya, ini yang. Jadi nggak gampang, peneliti itu harus membanding-bandingkan antara manuskrip dengan versi cetakan, dengan kitab sebelumnya, dengan kitab setelahnya, muter, mubeng, nanti menemukan titik tengahnya. Halaman 9. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya annahu qila lahu wa huwa fi tilkal waridat kullu nafsin dha'iqatul maut faqala laisa li nafsun faqila lahu kullu man 'alaiha fan faqala ma ana 'alaiha faqila lahu kullu syai'in halikun illa wajhah faqala ana min nuri wajhi wa sami'a a'rabiyan yaqulu hal Muhammadu bin Ali huwallah faqala anallah wa kharra maghsyian alaihi. Nah, ini masih ada. Nanti mungkin admin bisa memoto dan memasukkannya ke flipbox, terserah nanti admin, biar kami ini tidak dinilai tukang fitnah. Nanti mesti ada yang melawan kami. Oh, tukang fitnah itu. Lah, ini ada kitabnya, bantahan kalau punya kitabnya. Kalau mau bantah seperti ini harus dengan data yang sama. Oh, itu salah paham. Oke, saya tidak salah paham. Yang salah paham mungkin Abu Bakar Asyili, mungkin Muhammad bin Ali bin Al-Wikhirid, ya, mungkin Ahmad bin Zain Al-Habsyi, mungkin itu. Dan para habib-habib setelahnya. Karena sesuai dengan data yang ada. Memang beliaunya Al-Faqihil Muqaddam mengaku ketika ditanya apakah Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam itu Allah? Naam, anallah, saya Allah. Inilah yang nantinya dibantah oleh Habib Abu Bakar Al-Adni, ya, bahwa sebenarnya itu tidak benar. Yang aslinya itu adalah ingkar, bukan ikror. Masa aku dikata-katakan Allah? Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam kaget seperti itu, lalu semaput, jantungan lah, gampangnya seperti itu. Tapi setelah itu ya sadar lagi, Jadi ada kitab, tapi kitabnya baru. Setelah saya teliti, Al-Ustadzul A'zam Al-Faqihil Muqaddam, nama kitabnya, ditulis oleh Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali
Al-Masyhur. Marga Al-Masyhur kan ya segap kan. Ya kan? Putranya Syihabuddin Al-Asghar bin Syihabuddin Al-Akbar ya. Ya, bin Ali bin Abu Bakar As-Sakron, ya, bin Abdurrahman As-Sakof bin Muhammad Dawilah bin Ali Sohibudarok bin Alwi Al-Guyur bin Al-Faqihil Muqaddam. Sama, ini termasuk ya duriyahnya Al-Faqihil Muqaddam. Pertama bela, tetapi setelah kitabnya saya baca, ya, setelah saya baca, ya sama halunya. Di kitab itu cukup bagus koreksinya, tapi pada akhirnya setelah nulis itu halu juga ternyata. Abu Bakar Al-Adeni ini juga halu ternyata. Kemarin Abu Bakar Al-Adeni yang diklaim oleh Habaib Alawi membela klan mereka itu loh ya. Sama halunya, sama saja, sama-sama saja. Jadi Abu Bakar Al-Adeni ini masih baru meninggalnya, belum lama. Ini saya kasih fotonya, biar nanti panjenengan semua mencari ya siapa sih Abu Bakar Al-Adeni itu. Termasuk Habib baru ya lebih menang karya manuskrip dan kitab-kitab yang lama sebelumnya. Ini kan hanya pembelaan saja. Ini Abu Bakar Al-Adeni ini yang menggarap kitab Al-Ustadul A'zam Al-Faqihil Muqaddam. Abu Bakar Al-Adeni. Nanti biar selipkan sama, baru meninggal kok. Wafat baru tahun 2022. Baru 2 tahun yang lalu beliau meninggalnya. Ini sempat yang kemarin membela klan Ba'alawi itu loh. Ya. Kitab namanya Al-Ustadul A'zam Al-Faqihul Muqaddam. Baru meninggal 2 tahun yang lalu, baru wafat. Ini kitabnya sudah ada di file saya, tinggal nge-print out saja. Jadi inilah yang sering dilakukan oleh kaum Ba'alawi, selalu membesar-besarkan tokohnya. Saya juga kadang-kadang masih mau membela Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang dipuji berlebihan oleh anaknya, mungkin muridnya, mungkin jamaahnya, pengikutnya, fanatiknya, mukibinnya. Oleh sebab itu saya kan sering pesan, titenono kalau nanti Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya itu meninggal dunia, langsung akan dikarang sebuah kitab atau buku, kumpulan karomahnya Habib Lutfi sebagai ketua sufi dunia, gitu. Nanti kalau Habib Rizik meninggal, langsung akan dikarang sebuah kitab oleh muhibinya atau oleh klannya sendiri dengan dipoles demikian rupa, diagung-agungkan, dipuji-puji, dihulu berlebihan. Karena apa? Sudah menjadi 40 menit. Sudah menjadi sunnah, kebiasaan leluhurnya seperti itu. Jadi tidak ada kejujuran antara Al-Masyhur Ar-Rawi cetakan kedua ini dengan Al-Masyhur Ar-Rawi cetakan pertama. Ada yang dihilangkan. Karena Al-Masyhur Ar-Rawi yang cetakan pertama yang sudah berumur 140 tahun ini sesuai dengan manuskripnya Al-Masyhur Ar-Rawi. Sudah kita temukan manuskripnya. Oleh sebab itu, apakah benar Al-Faqihil Muqaddam mengaku dirinya itu Allah? Benar, sesuai dengan kitab Al-Jawharus Syaffaf, sesuai dengan kitab Al-Masyhur Ar-Rawi, baik versi cetakannya yang pertama ataupun versi manuskripnya. Tidak ditulis oleh Masyhur Ar-Rawi versi cetakan kedua. Begitu juga di Syarhul Ainiyah tidak dicantumkannya. Jadi bisa dikatakan ya benar, sesuai dengan kebiasaannya para Ba'alawi atau muhibinnya atau orang luar yang diklaim mendukung klannya Ba'alawi. Termasuk Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib 855 Hijriyah. Ini yang paling tua. Setelah itu disalin Al-Ghuror. Al-Ghuror kan internal. Muhammad bin Ali bin Alwi Khirid itu 960 Hijriyah internal. Lalu setelah Al-Ghuror ada Al-Masyhur Ar-Rawi Abu Bakar Asyili abad 11. Lalu setelah itu ada Syarhul Ainiyah abad 12. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika benar seperti apa yang kami terangkan, tidak usah mengikuti Thariqah Alawiyah ala Ba'alawi. Berbahaya, membahayakan akidah ini. Ya,
Kalau Al-Halat saja dihukum mati, ya harusnya seandainya Al-Faqihul Muqaddam benar-benar seperti ini ya bisa juga dihukum mati karena membahayakan akidah itu.